kedua, bentar ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini ya. Sesi kedua presentasi dari Yamanasi Student Action Program yang akan nanti disampaikan oleh Mas Mirja Muhammad Mirja Hidayat ya, angkatan 2016. Jadi Mas Mirja ini ke Yamanasi itu dalam rangka program pertukaran pelajar mahasiswa PBJ UMY dengan Yamanasi Kenritsu Daigaku ya. Jadi Universitas Yamanasi yang dimiliki oleh Provinsi Yamanasi. Itu yang punya kerjasama dengan Jogja ya, DIY pada tahun 2019 yang lalu ya. Oke. Nanti kita kupas dengan lengkap bersama Mas Mirja karena ini waktunya kita juga cukup ya sampai jam 3. Bagaimana perjalanan sampai bisa nyampe di Yamanasi, kemudian bagaimana perjuangan di Yamanasi sampai akhirnya bisa kembali lagi ke Jogja dalam kondisi pandemik pada April 2020 lalu ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya atas nama moderator membuka forum ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jidni ilma warjukni fahma. Kepada Mas Muhammad Mirja Hidayat dipersilakan untuk mempresentasikan presentasinya kira-kira 20 sampai 30 menit juga boleh ya. Nanti akan diisi dengan tanya jawab lengkap setelah itu. Terima kasih, silakan Mas Mirja. Dari sini. Pak. Oke. Datang nggak? Belum ya? Belum. Bentar. Kenapa? Udah kelihatan belum? Udah. Silakan dimulai ya. Baik, bisa terdengar dengan jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei gata to PBJ no gakusei no minasan, konnichiwa. Mirza to moshimasu. 今日は山梨県立大学で交換留学について発表させていただきます。これからインドネシア語で説明いたします。Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Hidayat, saya angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seputar pengalaman pertukaran pelajar di Prefektur Yamanasi, tepatnya di Universitas Prefektur Yamanasi yang berada di Yamanasi Prefektur, Kofushi. Jadi pertukaran pelajar ini kerjasama antara pemerintah Yamanasi dengan Yogyakarta yang dilaksanakan di Yamanasi Kenritsu Daigaku atau Universitas Prefektur Yamanasi. Nah, universitas yang memiliki kerjasama yaitu ada Universitas Gajah Mada dan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, alhamdulillah di bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020 lalu, saya berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar selama 1 semester. Nah, ini untuk isi dari presentasi saya pada siang hari ini. Yang pertama itu Yamanashi Kenritsu Daigaku, yaitu mengenai kegiatan mengenai Yamanashi Kenritsu Daigaku atau kampus. Kemudian yang kedua mengenai penelitian. Kemudian yang ketiga ada asrama. Kemudian yang keempat ada Harubaito atau mengenai pekerja paruh waktu. Yang kelima mengenai satu masjid yang ada di Kofu. Yang keenam ada tempat bermain. Yang terakhir ciri atau sumber. Dan itu selanjutnya. Nah, ini website dari Yamanashi Kenritsu Daigaku. Jadi di Yamanashi Kenritsu Daigaku itu ada 3 fakultas. Yang pertama ada Kokusai Seisaku Gakubu, yaitu Fakultas Kebijakan Internasional. Kemudian ada Ningen Fukushi Gakubu, yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian ada Kanggo Gakubu, Fakultas Keperawatan, dan satunya lagi itu Pasca Sarjana Keperawatan. Baik, lanjut. Nah, ini untuk hari pertama. Jadi di hari pertama ke kampus, saya melakukan konsultasi bersama pihak internasional kampus mengenai mata kuliah yang akan diambil dan bertemu dengan dosen pembimbing penelitian sekaligus melaksanakan perkuliahan. Nah, kemudian usai perkuliahan, pihak kampus di hari yang sama mengadakan Kanggekai. Nah, Kanggekai itu acara penyambutan untuk Ryugaku, yaitu mahasiswa asing yang baru tiba di Universitas Prefektur Yamanashi. Biasanya Yamanashi Kenritsu Daigaku ini menerima mahasiswa asing di setiap semesternya. Nah, dari gambar yang pertama sebelah kanan itu Ryugakusei yang akan melaksanakan perkuliahan di universitas tersebut. Dari mbak yang sebelah kiri pertama itu mahasiswi dari Thailand, kemudian yang kedua dan ketiga mahasiswi dari Universitas Indonesia, keempat dan kelima mahasiswi dari Cina. Kemudian acara ini dilanjutkan dengan makan-makan bersama dan diakhiri dengan sesi foto bersama mahasiswa asing dan mahasiswa Jepang. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi di hari Selasa itu ada Nihongo D, kemudian dilanjutkan dengan Nihongo D. Di sore hari ada bimbingan penelitian. Kemudian di hari Rabu itu ada Nihongo A. Dan di hari Kamis ada Bunka atau Communication. Nah, di hari Jumat itu ada Nihongo C. Dilanjutkan dengan mata kuliah Ningen to Geijutsu Bijutsu. Baik, selanjutnya. Nah, untuk mata kuliah Nihongo E, itu kami menggunakan buku Chukyo Manabo. Jadi ini Nihongo no Bunkei to Hyogen. Jadi yang di dalamnya itu ada Bunkei, Dokai, dan Chokai. Kemudian untuk Nihongo B ini mengenai email bisnis atau yang menggunakan buku Shigoto no Nihongo, itu Japanese for Business. Nah, ini untuk mata kuliah Nihongo B. Jadi mata kuliah ini berfokus pada Bijinasu no Meru dan Denwa Tayo, atau mengenai mail bisnis dan tanggap telepon dalam bahasa Jepang. Nah, perkuliahan ini bersama mahasiswa dari Cina, Thailand, Korea, dan Indonesia. Mata kuliah ini juga yang kemarin menjadi transfer nilai ke mata kuliah Susing di semester 7. Jadi bedanya di mata kuliah Susing itu kan ada beragam jenis email, ada Sosoi no Meru, Onegai no Meru, Oren no Meru, dan sebagainya.
Dan pada mata kuliah Susing, email bisnis ada di bab akhir atau menjadi pembahasan akhir. Sedangkan di Nihongo B ini fokus pada email bisnis dan tanggap telepon yang biasanya kami yang Ryugakusei mempraktekkannya seakan-akan antar perusahaan. Pelajaran ini tadi menggunakan buku Business no Meru. Kemudian selanjutnya ini untuk Nihongo Shi. Nihongo Shi ini mengenai presentasi dalam bahasa Jepang, Hapyo. Mata kuliah ini ada 3 kali presentasi. Jadi yang pertama itu mengenai perbedaan budaya antar negara. Kemarin saya membahas transportasi yang digunakan siswa SMA untuk pergi ke sekolah. Jika di Indonesia siswa SMA-nya bisa menggunakan sepeda motor, bahkan bisa menggunakan mobil ya. Sedangkan di Jepang menggunakan sepeda. Katanya jika menggunakan motor di Jepang akan dikenakan sanksi untuk siswa SMA-nya. Nah, presentasi yang kedua ini pada gambar yang tengah itu melakukan interview dengan mahasiswa Jepang Yamanashi Kenritsu Daigaku. Interviewnya itu pertanyaannya seputar biodata, kehidupan kampus, dan pekerjaan di masa depan. Karena biasanya mahasiswa Jepang yang saya temui gitu ya, paling tidak mereka sudah punya gambaran ke depannya mau bekerja apa atau melakukan apa. Presentasi yang ketiga pada gambar sebelah kanan itu mengenai tempat yang ingin diperkenalkan ke teman-teman Ryugakusei yang lain. Dan waktu itu saya memilih satu toko batik Indonesia yang ada di Kofu. Biasanya presentasi ketiga ini dosen pengampu akan mengundang mahasiswa Jepang dan dosen universitas tersebut atau staf dari kampus. Baik, lanjut. Nah, untuk Nihongo D ini masih seputar presentasi dalam bahasa Jepang. Jadi pada mata kuliah ini juga ada 3 kali presentasi. Yang pertama mengenai negara dan kota asal. Misalnya tadi kan ada mahasiswa dari Indonesia ada 3 orang. Nah, 2 orang yang masih dari UI tadi ada yang membahas Indonesia, ada yang membahas ibu kota Jakarta. Kemudian saya membahas Yogyakarta. Nah, pembahasan itu di dalamnya mencangkup kondisi geografi dan iklim, kemudian jumlah penduduk, mata pencarian masyarakat, budaya, dan makanan. Kemudian presentasi yang kedua pada gambar sebelah kanan, itu kami yang Ryugakusei menyebar angket, dan angket itu boleh disebar di lingkungan kampus dan di luar kampus. Jadi waktu itu kami yang Ryugakusei melakukannya dengan berpasangan atau 2 orang, dan judul yang diambil itu mengenai makanan atau minuman yang dikonsumsi masyarakat pada saat musim dingin. Presentasi ketiga juga sama menyebar angket. Jadi dari 2 mata kuliah presentasi tadi tentu kami tidak langsung presentasi begitu ya, pastinya akan diajarkan terlebih dahulu bagaimana melakukan presentasi dari pembukaan, menyampaikan materi, dan bagaimana menutup presentasi. Kemudian untuk angket pun juga sama, akan dibimbing oleh dosen pengampu terlebih dahulu. Jadi dari perkuliahan Nihongo E sampai D, itulah gambaran perkuliahan di Jepang, dan mungkin ada sedikit perbedaan dengan PBJ, di mana mahasiswanya pun beragam, ada yang dari Cina, Korea, Thailand, dan Indonesia. Tentu kemampuan bahasa Jepang pun berbeda. Misal, mahasiswi dari UI tiba di Jepang, mereka sudah punya, secara JLPT mereka sudah punya N3. Kemudian mahasiswa dari Korea ada yang N2 bahkan N1. Jadi kami yang Ryugakusei yang menggunakan buku Chukyo Manabo, materinya itu, materi pelajaran itu disetarakan dengan N2. Ini bukan untuk menakut-nakuti begitu ya, tapi teman-teman bisa
berproses dari sekarang. Kan belajar itu bukan hanya dengan metode sistem kebut semalam atau dalam 1 jam memahami beberapa bab bumpo, kanji, cokai, dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa saja memanfaatkan 30 menit setiap hari untuk belajar bahasa Jepang 1 sampai 2 halaman. Saya rasa itu cukup. Di Jepang pun kami yang Ryugakusei belajar hanya 60 menit, bukan 90 menit. Jadi katakanlah otak itu mampu berkonsentrasi 15 sampai 20 menit. Jadi jika kita memanfaatkan waktu 20 menit itu dengan baik, tidak masalah begitu, 1 sampai 2 halaman dalam 1 hari. Itulah termasuk cara untuk berproses. Mungkin terdengar aneh, tapi mungkin barangkali ini sesuai dengan metode seperti itu. Siapa tahu dari 20 menit bisa jadi 30 menit dan seterusnya, sampai teman-teman bisa merasa nyaman dengan apa yang sedang teman-teman pelajari. Kadang-kadang waktu itu akan terasa cepat ketika kita belajar hal yang memang kita sukai. Jika sudah tidak suka, 5 menit pun bisa terasa lama begitu. Nah, ini sebelumnya nah, ini beberapa acara yang biasanya diadakan oleh pihak kampus. Yang pertama itu ada Christmas Party, kemudian ada Ryorikai, kemudian ada Hambat Daigaku no Kangei Kai. Kegiatan inilah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa dan pihak internasional dari universitas. Jadi waktu itu ada Christmas Party, kemudian ada Ryorikai. Untuk Ryorikai ini masakan yang dimasak langsung oleh mahasiswa yang masing-masing dari negara asalnya. Lalu ada juga acara penyambutan lagi, Kanggekai. Jadi ini untuk mahasiswa dari Hambat Daigaku yang waktu itu mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan di Yamanashi Kenritsu Daigaku. Jadi acaranya memang seperti itu ya, kalau ada yang baru datang, ada Kanggekai atau acara sambutan, kemudian jika program sudah selesai, kita ada Sobetsukai, acara perpisahan. Baik, untuk selanjutnya, nah ini gambaran dari kantin kampus. Jadi gambar sebelah kiri itu tempat belanja cemilannya, kemudian pada gambar sebelah kanan itu tempat yang difasilitasi oleh kampus untuk mahasiswa ngeprint. Jadi biasanya mahasiswa yang mau print difasilitasi dari kampus. Kemudian selanjutnya nah ini gambaran dari Toshokan, perpustakaan universitas. Tampak bagian depan dan bagian dalam dilengkapi dengan meja belajar, komputer, dan rak buku dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, ini Kenkyu Kadai. Jadi ini judul penelitian yang saya ambil selama pertukaran pelajar di Yamanashi Kenritsu Daigaku dengan judul Yamanashi Kento Yogyakarta Tokubetsu Shu ni Okeru Kanban to Keijibutsu no Hikaku ni kan Suru Kenkyu. Jadi penelitian ini mengenai perbandingan papan pemberitahuan yang ada di Yogyakarta dan prefektur Yamanashi, yang berfokus pada ungkapan atau jenis ungkapan yang tertera pada papan pemberitahuan. Selanjutnya, nah ini contoh Kanban dan Keijibutsu. Baik, selanjutnya. Nah, kemarin juga sempat mengikuti salah satu seminar di Kota Kofu.
yaitu Yamanashi Unibasaru Design UD Seminar. Jadi seminar ini juga membahas simbol-simbol atau petunjuk yang biasanya kita temui di ruang publik maupun tempat wisata, dan juga seminar ini membahas papan pemberitahuan. Sedangkan foto yang di sebelah kanan dari tengah itu ada Ando Katsuro Sensei selaku dosen pembimbing yang membimbing saya selama penelitian di kampus tersebut. Kemudian ada di sebelah kanan ada Yuka Sang. Jadi Yuka Sang ini bisa sebelumnya. Nah, Mbak Yuka Sang ini, waktu itu melakukan penelitian tentang makanan halal. Nah, itu penelitian itu digunakan sebagai tugas akhir atau skripsi. Jadi kalau di kampus di sana itu biasanya bimbingan disebutnya Zemi dari kata Zeminaru. Nah, Zemi itu hari dan jamnya itu sudah ditentukan. Jadi tidak perlu bikin janji lagi ya dengan dosen kecuali izin. Baik, selanjutnya. Nah, ini Sovetsukai. Jadi pada saat perkuliahan atau semester telah berakhir, biasanya pihak internasional kampus itu mengadakan acara perpisahan. Jadi waktu itu saya bersama dengan beberapa mahasiswa dari Korea akan kembali ke negara asal. Acara ini biasanya kurang lebih 1 jam. Diawali dengan ucapan perpisahan dari mahasiswa yang akan pulang, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Selanjutnya, nah ini Yamanashi Kenritsu Hokusai Koryu Senta. Nah, ini yang digunakan sebagai asrama untuk mahasiswa asing dan juga pegawai yang sedang pertukaran pegawai di Yamanashi. Jadi itu dari tampak bagian depan pada gambar sebelah kiri, kemudian pada gambar sebelah kanan bawah itu pemandangan dari belakang. Jadi setiap harinya bisa melihat Gunung Fuji. Untuk selanjutnya, nah ini bagian dalam dari asrama. Jadi di lantai 1 itu digunakan sebagai kantor pembuatan paspor dan juga kantor dari Yamanashi Kenritsu Hokusai Koryu Senta. Nah, di lantai 2 biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan atau rapat. Kemudian ada belajar bahasa Jepang untuk orang asing yang tinggal di prefektur Yamanashi, dan satu ruangan lainnya digunakan sebagai ruangan konsultasi untuk masyarakat yang baru saja tiba di prefektur Yamanashi. Nah, di lantai 3 ada satu dapur sama. Dapur ini dilengkapi dengan televisi, kulkas, dan meja makan. Di lantai 3 juga ada kamar wanita, kamar laki-laki ada di lantai 4. Jadi untuk fasilitas dari asrama adalah satu kamar untuk 1 orang, yang di dalamnya ada tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, dan wifi. Fasilitas lainnya yaitu sepeda sebagai alat transportasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini beberapa kegiatan di asrama. Asrama pun juga mengadakan KGK, atau acara penyambutan, karena kan yang sedang pertukaran bukan hanya mahasiswa saja, tapi juga ada pegawai yang sedang pertukaran dari berbagai negara. Kemudian ada Ryugakuse no Tanjobi. Kemudian itu jika dari Ryugakuse yang berulang tahun, biasanya kami mengadakan acara ulang tahunnya bersama-sama. Biasanya teman-teman Ryugakuse pun tahu bahwa ada teman Ryugakuse-nya yang tidak memakan makanan yang mengandung babi. Lalu pada gambar bawah
Sebelah kiri itu ada Shisokukai. Jadi Shisokukai itu acara cicip mencicipi yang dimana acara ini kemarin diundang oleh pihak hotel yang ada di Kota Kofu. Jadi waktu itu sebelum acaranya pihak hotel mendata terlebih dahulu ada beberapa orang yang tidak memakan makanan yang mengandung babi dan sake. Sebelumnya nah, selain itu, asrama juga mengadakan kegiatan belajar bahasa Jepang bersama untuk orang asing yang tinggal di prefektur Yamanashi. Di kelas ini, ada yang dari Vietnam, Brazil, Amerika, dan beberapa siswa dari Sekolah Bahasa Jepang Unitas atau Nihongo Gakko yang mayoritasnya mereka berasal dari Cina. Guru yang mengajar tersebut merupakan pengajar sukarelawan. Selanjutnya, kemarin juga berkesempatan menjadi volunteer di Christmas Party yang diadakan oleh pihak asrama. Kemudian ada kegiatan juga, Bosai Kumreng itu latihan penanggulangan bencana. Baik, selanjutnya. Nah, di akhir pun juga sama, asrama juga mengadakan acara perpisahan. Jadi karena kan yang akan pulang bukan hanya mahasiswa asing saja, tapi juga ada pegawai yang pertukaran tadi. Nah, acara-acara penyambutan maupun perpisahan kadang dilakukan secara formal, dan acara itu pun ada makan-makan bersama. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga mana makanan yang tidak boleh dimakan. Jika tidak tahu, sebaiknya ditanyakan. Karena kan makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk umat muslim, kanjinya kan bukan hanya butaniku, tapi kan juga ada dobutsu seisibo, kaposibo, tongshi, kemudian ada pokuekisu, bifuekisu, nikuekisu, atau yang sudah diekstrak. Nah, ini berlaku juga ketika teman-teman berbelanja di minimarket dan supermarket. Jadi ada banyak artikel yang membahas apa saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk umat muslim. Selanjutnya, ini untuk bekerja paruh waktu. Jadi bekerja paruh waktu ini dilakukan di hari libur atau waktu luang. Jadi waktu itu saya bekerja paruh waktunya di McD yang ada di Kota Kofu. Nah, di gambar bawah sebelah kiri itu adalah jadwal yang pekerja paruh waktu tentukan 1 minggu sebelum bekerja. Jadi mau bekerja di hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di gambar sebelah kanannya itu teman-teman yang bekerja paruh waktu. Mayoritas dari Nihongo Gakko yang ada di Kota Kofu. Nah, untuk selanjutnya. Nah, di Kofu juga ada satu masjid. Bangunannya ada gambar sebelah kiri dan yang tengah ya. Masjid ini dulunya dibangun bersama masyarakat Muslim Kofu dari negara Malaysia, Afghanistan, dan Indonesia. Masjid ini rutin melaksanakan ibadah Jumat. Misalnya setelah ibadah Jumat itu ada yang membagikan makanan. Jadi kesempatan sekali untuk yang merantau begitu ya. Kemudian di hari Minggu Ba'da Isya ada acara makan bersama. Baik, selanjutnya. Nah, ini tempat yang bisa dikunjungi ada Yamanashi Kenritsu Jitsukan.
Selanjutnya ada Maizuru Jokoeng, ini salah satu taman yang ada di kota Kofu. Selanjutnya juga ada Takeda Jinja atau kuil. Baik, selanjutnya. Nah, di depan Takeda Jinja tadi itu ada Shingen Museum atau Museum Takeda Shingen. Di waktu mengunjungi Shingen Museum ini kebetulan bertemu mahasiswa dari Yamanashi Kenritsu Daigaku dan dosen pembimbing yang lagi zemi, dan penelitian mereka pun seputar papan petunjuk atau papan pemberitahuan. Selanjutnya, nah, karena Yamanashi ini dikelilingi pegunungan, jadi ini salah satu gunung yang terdaki, Kaiyaga Take, dengan ketinggian 1.700 meter. Selanjutnya, nah ini perpustakaan kota atau Yamanashi Kenritsu Shokan. Jadi jika nantinya teman-teman berkunjung ke Yamanashi, barangkali butuh tempat belajar yang tenang, silakan ke perpustakaan. Nah, ini Kofushi Shono Ibento. Jadi selain kampus dan asrama, Balai Kota juga kerap kali mengadakan acara. Jadi waktu itu berkesempatan untuk mengikuti Sodo Taikeng bersama Ryugakusei dan siswa dari Nihongo Gakko dan Sado Taikeng. Selanjutnya, ini satu toko batik yang dinamai Keca, diambil dari tarian Bali ya. Jadi bahan batik yang dijual di toko Keca ini dibeli dari Indonesia, kemudian dijual di Jepang. Pemiliknya sekarang Bapak Chikawa Kenichi. Jadi begitu, ada beberapa yang bisa dibisniskan. Waktu itu saya juga punya kenalan mahasiswa UGM yang sedang belajar di UGM selama 1 tahun. Nah, selain di kampus, dia juga mempelajari tentang tempe dan sekarang bisa produksi tempe di Jepang. Kemudian juga ada orang Indonesia yang bikin souvenir dari gelas, termos, dan sebagainya. Nah, itu digambar dengan gambar yang menunjukkan ciri khas Indonesia, kemudian bisa dipasarkan di Jepang. Selanjutnya, nah ini Kawaguchiko. Untuk Kawaguchiko ini bisa menggunakan kereta dan bis. Ini biasanya yang ramai dikunjungi di weekend. Jadi dari danaunya bisa melihat Gunung Fuji. Nah, ini referensi. Selanjutnya, oh, sudah. Jadi sebagai penutup, program apapun yang akan teman-teman ikuti nanti, jangan lupa untuk sering berinteraksi. Jadi bukan hanya bermain di lingkungan itu saja, tapi teman-teman juga perlu tahu lebih dalam tentang Jepang. Ini itu saja pemaparan dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, saya silakan. Baik, terima kasih Mas Mirjasang. Pengalaman yang cukup bagus ya. Beda dengan yang sesi pertama tadi. Kalau yang sesi pertama adalah internship ya, sesi yang sekarang ini adalah sesi serius ya, sesi belajar gitu ya. Jadi kalau belajar ya apa namanya,
paling tidak levelnya itu lebih tinggi daripada yang intensif. Jadi makanya ada istilahnya bahwa kyoikua saikono asobi de aru ya. Jadi pendidikan adalah tempat level paling tinggi untuk kita bermain. Jadi kalau Anda datang ke Jepang sebagai mahasiswa exchange program, ya harkatnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan yang internship ya. Internship juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang kensusei gitu ya. Jadi ada level-levelnya kalau dilihat dari orang Jepang itu ya. Oh kalau gaksei ya gaksei-sang gitu ya. Kalau yang internship ya intern-sang ya. Tapi kalau yang kensusei ya kensusei. Jadi itu levelnya sedikit berbeda di mata masyarakat ini. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Mirja pengalamannya, termasuk tadi ada Rubaito ya, kemudian bagaimana itu biayanya gitu ya, tadi tidak disinggung tuh biayanya seperti apa, apakah biayanya dibayar sendiri, apa yang dibayar oleh pihak sponsor, apa yang ditanggung oleh sendiri juga itu tadi belum disampaikan ya. Nanti di sesi pertanyaan kita tanyakan ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan pertama dari Anjani ya. Anjani, ini angkatan 2017. Saya mau tanya apa saja syarat dan ketentuan untuk mengikuti program ini dan kapan program ini akan dibuka lagi. Ini yang bisa jawab saya atau Bu Rosi ya. Rosi saya Mas kah? Ada nggak Bu Rosi di sini? Imas. Hai Imas, Pak. Nah, ini ada Benar, pertanyaan ini kapan ya program ini akan dibuka lagi gitu? Atau Oke. ketentuannya seperti apa? Ya, Sebenarnya, kasih Mas. hai, arigatou gozaimasu. Setsubung arigatou gozaimasu. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi program ini memang sebenarnya UMY dengan Yamanashi ini kan programnya G2G ya, government to government. Jadi memang pada ini merupakan kerjasama pada mulanya program ini adalah program kerjasama antara daerah istimewa Yogyakarta dengan prefektur Yamanashi pada saat itu. Jadi selama bertahun-tahun ada mahasiswa yang dikirimkan sebagai perwakilan dari Jakarta. Sebelum Mirza itu yang dipilih memang UMY juga, tapi saat itu yang berangkat adalah mahasiswa dari hubungan internasional pasca. Nah, tahun berikutnya alhamdulillah kita memperoleh kesempatan untuk mengirim satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Saat itu ya sebenarnya informasinya memang datang secara tiba-tiba ya. Untuk syarat kemarin itu syaratnya itu memang syarat awalnya itu harus setara dengan N2. Kemudian sanggup membuat rencana penelitian atau rencana penelitian yang akan dilaksanakan di Jepang. Itu syarat utamanya. Sehingga dan juga syarat utama itu setara dengan N2 dan juga membuat proposal perencanaan. Seperti itu. Syarat itu syarat utamanya. Jadi kemarin itu karena kita memang langsung ditunjuk sehingga kan belum ada mahasiswa yang N2 ya, sehingga langsung saja dipilih di antara mahasiswa siapa kira-kira yang sesuai untuk standar untuk berangkat ke Yamanashi Keiritsu Daigaku seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan apakah program ini ada lagi atau tidak gitu ya, sebenarnya untuk tahun ini kebetulan kan ini sudah tidak ada lagi program untuk Indonesia karena memang untuk ini kan kegiatan dari pemerintah kabupaten ya, bisa tuh perintah prefektur sendiri sudah membatasi kerjasama dengan luar negeri. Salah satunya yaitu dengan mengurangi untuk pemberangkatan mahasiswa untuk program dengan prefektur Yamanashi lagi. Tapi mudah-mudahan saja ada lagi tawaran ke depannya ya, mudah-mudahan ada lagi kegiatan-kegiatan yang serupa yang bisa ya misalnya Minasan bisa mengikuti program yang seperti Mirza ikuti. Karena alhamdulillah semester ini ya kemarin ya kita mendapatkan kesempatan meskipun bukan ke
Jepang, ke Yamanashi, kemarin kita mendapat kesempatan ke Taiwan. Itu untuk pertukaran pelajar juga. Dan mudah-mudahan saja ke depannya kita mendapatkan kesempatan lagi ya. Karena memang kita tuh karena G2G programnya pemerintah dengan pemerintah, jadi ada kalanya kita masuk ke UMY, ada kalanya tidak. Tapi mudah-mudahan makin banyak ya kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Anjani. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Jadi disitulah tantangannya bahwa yang mengikuti program internship ini, bukan internship ya, action program ini dihadapkan pada dua sisi ya. Yang pertama sisi akademik, yaitu cukup bagus ya, kita bisa merasakan bagaimana kuliah di Jepang dengan segala kehidupannya, ibentonya, gyoji-nya. Tapi di sisi lain yaitu tadi ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan sendiri. Misalnya biaya hidup, kemudian biaya tiket awal pesawat ya, datang ke sini, dan paling tidak bisa membawa yen pulang ke rumah itu ya. Pulang ke Indonesia itu tidak bisa membawa yen karena tidak dikasih. Ya, beda dengan yang internship Hirokawa tadi. Internship Hirokawa itu kan dikasih uang bulanan ya, biaya hidup dari perusahaan. Tapi kalau yang ini kan kita mencari sendiri ya, rubah itu sendiri, kemudian tidak usah bayar SPP, tapi kita dikasih kesempatan untuk belajar di universitas di Jepang. Jadi dua-duanya menurut saya program bagus ya. Cuman saya ingin tanya nih, ada yang lagi bertanya nggak di sini? Tadi Anjani sudah. Mas Mirja ketika mengikuti program ini, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi, kemudian hal-hal yang paling berkesan selama di Yamanashi. Yama itu artinya gunung, nasi itu tidak ada gunung ya. Tapi kok banyak gunungnya di Yamanashi itu gitu ya. Nah itu kira-kira apa ya kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi, apakah ada perasaan ingin homesick pulang ke Indonesia gitu, atau minder gitu ya, kuliah bersama orang-orang yang sudah N2 gitu. Coba silakan dijawab ya pertanyaan saya ini, sekaligus mewakili teman-teman yang mungkin malu-malu untuk bertanya ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Sensei. Jadi untuk kesulitan, kembali lagi dengan ini ya, kemampuan bahasa. Jadi karena juga saya itu kan berbeda-beda ya asalnya. Jadi kemampuan bahasa Jepang pun yang kami punya itu pastinya berbeda. Apa lagi nih? Ekonomi, terus apalagi ya tadi itu. Kalau untuk ekonomi masih bisa diatasi dengan bekerja paruh waktu. Jadi kerja paruh waktu itu juga berkesan ya. Jadi sekalinya paruh waktu langsung di McDonald yang ada di Kota Kofu, dan pembimbingnya pun atau yang mengajari di McD tersebut juga orangnya baik-baik gitu untuk memberitahu. 6 bulan di sana itu kira apa yang paling berkesan ya dalam kehidupan di Jepang selama 6 bulan itu? Jadi yang paling berkesan itu bisa
belajar bareng dengan Ryugakusei, kemudian bekerja paruh waktu. Jadi memang bekerja paruh waktu ini baru pertama kali gitu ya. Jadi itulah yang paling berkesannya gitu. Cara mendapatkan kerjaan itu gimana ya? Untuk mencari bekerja paruh waktu itu, kami yang mahasiswa asing itu biasanya mencari sendiri. Nah, kalau di McD itu mayoritas memang dari Nihongo Gakko ya. Jadi yang siswa dari Nihongo Gakko itu kerjanya di McD, dan mahasiswa dari Kenritsu Daigaku juga ada yang bekerja di McD. Kemudian selain itu ada yang bekerja di restoran. Jadi untuk kerja paruh waktu kami mencari sendiri. Setelah mengikuti program ini, bagaimana perasaan Mas Mirja ya? Apakah ada peningkatan kemampuan? Rasanya ya sangat senang sekali ya, karena meng-push diri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya itu. Ya mungkin itu saja. Berapa banyak yang dihabiskannya untuk program ini? Uang yang dikeluarkan untuk membiayai ini dari diri sendiri, mungkin untuk teman-teman referensi kalau misalnya mengikuti program ini, kira-kira berapa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti program ini. Saya mute dulu ya, biar yang lain tidak. Silakan dibuka dulu. Buka dulu itunya. Udah. Ya. Kemarin untuk pesawat itu sekitar 11 atau 12 juta gitu. Itu pulang pergi. Nah, untuk uang saku pertama itu sekitar 80.000 yen. Itu bisa sampai 1 atau 2 bulan ya. Kemudian setelah itu bergantung pada gaji part time, kerja paruh waktu. Pertanyaan dari Ibu Sasa ya. Kendala apa saja yang dihadapi Mirja Sang dalam student action ini, termasuk pada saat Arubaito? Apakah kendala komunikasi atau bagaimana? Silakan. Kalau Arubaito itu yang pasti komunikasi, karena McD itu kan termasuk restoran gitu ya. Jadi gerakan bergerak maupun berkomunikasi itu harus cepat, tapi yang kadang memberitahu ini orang yang mengajarkan kita ini, mereka juga tahu karena kan ada dari Gakusei juga yang bekerja paruh waktu, kemudian ada siswa Nihongo Gakko. Nah, jadi untuk bahasa biasanya mereka sudah tahu bahwa harus menggunakan bahasa yang mudah untuk kami pahami. Oke ya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Kemudian saya tanya juga ya, apa motivasi Mirja Sang mengikuti program ini? Ketika terpilih, kemudian motivasinya apa ya? Untuk motivasi yang pasti ingin tahu tentang Jepang, karena di Jepang waktu itu kan belajar begitu ya, jadi ada nuansa yang berbeda gitu, dan belajar pun levelnya lebih tinggi gitu. Silakan. Yang lain? Yang lain? Ada yang bertanya lagi? Tadi pertanyaan diborong oleh saya dan Bu Sasa sama Anjani ya. Pak Deddy, boleh saya menambahkan tidak? Oke, Saya mau silakan. menambahkan sedikit. Oke. Ada tambahan dari Prodi ya? Iya, ada sedikit yang membahas tentang biaya-biaya ya. Kalau dari saya sih, memang salah satu misalnya dari mengikuti program studi exchange seperti ini, memang kita harus
tidak semua ditanggung ya Minasang. Jadi misalnya untuk seperti program Mirza ini memang yang tadi kan ditanyakan oleh Pak Dedi fasilitasnya seperti apa gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk Mirza ini memang untuk kegiatan akademik dan apartemen itu gratis. Jadi kegiatan selama di universitas ya, itu untuk mengikuti program-program ikut kuliah itu seperti itu tuh sudah mendapatkan beasiswa gitu ya dari pemerintah Yamanashi Kenritsu Daigaku, Yamanashi Kenritsu. Kemudian juga untuk apartemen untuk apartemen itu memang juga sudah difasilitasi oleh pemerintahan prefektur Yamanashi. Itu dua hal yang memang yang mendapatkan beasiswa karena memang pemerintah program G2G ini program pemerintah ya sehingga dapat beasiswa tapi memang beasiswanya tidak full. Memang beasiswanya hanya untuk biaya studi dan juga apartemen. Nah, bagaimana dengan tiket? Memang tiket waktu untuk program Mirza itu Mirza mengeluarkan biaya untuk tiket, tapi pada saat itu setelah Mirza kembali ke Indonesia, biaya untuk tiket itu diganti oleh universitas. Kemudian untuk biaya kehidupan sehari-hari, kami pun itu memang menjadi concern ya atau pemikiran dari universitas gitu ya. Kami pun tidak mau gitu ya ketika misalnya memberangkatkan mahasiswa untuk program pertukaran pelajar, terus hidupnya harus menderita gitu ya dengan aribaito yang berpuluh-puluh atau misalnya mengeluarkan nominal yang sangat banyak gitu ya. Sehingga kami pun bagaimana merumuskan program bagaimana mahasiswa bisa ikut arubaito karena ada beberapa program yang memang atau program-program beasiswa yang tidak memperbolehkan grantisnya atau yang dapat beasiswanya itu untuk paruh waktu. Tapi untuk program ini memang mendapatkan izin untuk dapat paruh waktu seperti itu sih. Jadi kalau misalnya tadi ya semua program baik kalau menurut saya semua program baik, ada plus dan minusnya tentu saja setiap program dan kita harus melihat value positif ya, tidak hanya dilihat dari segi hal ya misalnya dari segi yang nominal misalnya seperti itu. Jadi insya Allah semua program insya Allah baik semuanya baik ya, ada positif dari semua program termasuk misalnya tadi internship itu punya kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan student exchange seperti ini itu ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi memang saling melengkapi ya buat semua mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang silahkan untuk mengikuti program-program yang ada gitu itu intinya karena PBJ ini setiap program itu kadang-kadang peminatnya sedikit jadi mungkin di sini saya ingin mendorong semua untuk mengikuti jadi jangan khawatir ketika ada student exchange kabur gitu ya jangan sampai gitu karena memang ada nilai-nilai yang berbeda ada kelebihan pada masing-masing program seperti itu. Itu saja mungkin Pak Dedi dari saya menambahkan saja. Terima kasih Bu Rosi ya. Jadi memang tidak semua program itu selalu berorientasi kepada Okane ya, Okane minded, Jana Kute ya, Chisiki minded. Jadi orang itu kan jangan selalu memikirkan pada uang berapa yang didapat dari program ini atau apa yang didapat dari program ini apakah berbentuk uang atau tidak gitu. Jadi kalau saya pribadi student exchange lebih bagus ya dibandingkan dengan internship. Bagaimanapun juga karena kita di sana sebagai mahasiswa. Oke, tapi kalau yang internship kan kita sebagai peserta magang itu agak susah ya. Oke ya, kita lanjutkan pertanyaan dari Ijudin Sang. Tadi juga sebetulnya sudah dibahas oleh Mas Birja. Pertanyaannya adalah tips dan trik agar lolos dalam seleksi masuk student exchange di Yamanashi. Dan selama di Yamanashi kita masuknya di kelas apa dan mempelajari apa. Tadi juga saya kayaknya udah dibahas tuh, cuman nggak dengar kali ya. Coba diulangi sekali lagi ya, sekilas Mas Mirja tadi apa yang dipelajari di sana, kemudian trik dan tipsnya apa gitu untuk bisa ikut itu.
Untuk tips and trick itu ya belajar sebenarnya. Jadi punya tekad dan niat dan belajar juga untuk membuat karangan penelitian yang akan dilakukan di Jepang, itu juga bisa dilatihkan. Terus masuk di kelas apa dan mempelajari apa. Nah, untuk kelasnya tadi masuk di fakultas Seisaku Gakubu atau Hokusai Seisaku Gakubu atau fakultas kebijakan internasional. Jadi memang fakultas itu untuk mahasiswa asing. Nah, untuk mempelajari apa, mengenai pelajaran apa, itu tadi juga sudah disampaikan. Ada email bisnis dan telepon dalam bahasa Jepang. Kemudian ada yang pastinya ada Bumpo, Chokai, Dokai. Nah, yang susah itu pelajaran itu disetarakan dengan N2 secara JLPT. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan pertanyaan berikut dari Layung Sang. Apakah harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris? Jawaban langsung saja. Ini loh, apakah harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris ketika mengikuti program Action ini? Ini loh, yang Layung Permatasari. Sertifikat bahasa Inggris itu TOEFL maksudnya. TOEFL, apakah diperlukan tidak gitu maksudnya? Untuk kemarin sertifikat seperti TOEFL itu tidak termasuk dalam persyaratan, jadi hanya JLPT saja. Oke ya. Ini pertanyaan dari Bayu Sang. Apakah pada saat pertama kali tiba di Jepang dan pertama kali ikut belajar di Jepang ada kendala atau kebingungan tentang uang saku dan sebagainya? Yang pasti kalau pertama kali ke Jepang itu pasti akan mengalami shock culture. Pastinya ada beberapa hal yang bikin kaget begitu ya. Bisa secara budaya, pelajaran, cara mengatur waktu, itu yang awalnya cukup membuat kesulitan. Oke. Ada lagi dari yang lain? Jadi kalau menurut saya sih ya, datang ke Jepang sebagai student action lebih tinggi dibandingkan yang intensif ya. Jadi kita tidak perlu melihat programnya apa. Kalau misalnya kita berminat ya, ikuti aja dulu, ikuti dulu ya. Tapi ya itu tadi memperhatikan kemampuan kita dalam berbahasanya, kemudian kondisi keuangan juga kita harus perhatikan. Jadi ketika kita meniatkan untuk pergi ke luar negeri, paling tidak yang pertama kita harus siapkan adalah mental dan kemampuan kita untuk menguasai bahasa asing itu. Jadi di sesi pertama jadi tadi juga sudah saya bilang bahwa Saisho wa Nihongo ga dekiru toyu mokuteki ga ichiban daiji desu. Jadi yang pertama adalah bisa dulu bahasa Jepang, setelah itu nanti akibatnya akan muncul apa dapat beasiswa, apa dapat ikut internship, ya, apa dapat ikut student action dan sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir atau takut terlebih dahulu untuk menghadapi suatu program ya. Kalau memang kita niat, ya ikuti aja dulu. Nanti sampai mana, karena mungkin ya di situ juga mental kita diuji gitu ya. Kalau misalnya kita serius, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ini ada pertanyaan dari Wistri Sensei ya. Pengalaman paling berharga dan berkesan bagi Mirjasang apa? Lalu Mirjasang manfaat positif yang bisa didapatkan dari program ini apa?
share dong saran untuk memotivasi adik-adiknya gitu. Silahkan Mas Mirja. Berat. Jadi pengalaman yang paling berharga, tadi sudah disebutkan ya. Itu pengalaman yang berharga yang pastinya bertemu dengan mahasiswa asing yang dari berbagai negara, Korea, Thailand, Cina, dan bisa belajar bareng, kemudian mengadakan acara bersama juga dan bisa main bersama juga. Selain itu, Aruba itu juga menjadi salah satu hal yang berkesan karena bisa memiliki pengalaman bekerja dari Aruba itu dulu gitu. Manfaat positifnya bisa yang pasti menambah teman atau menambah jaringan dan juga meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Ya, mungkin itu saja. Ya, ada lagi yang tambahan, silakan yang bertanya. Oh, iya. Itu katanya ya. Kalau saya dulu ketika di Jepang itu sering was-was ya masalah kesehatan ini. Karena apa? Kita berada di negara orang lain gitu ya. Kemudian masalah agama juga ya. Apakah selama di sana Mirja Sang pernah sakit ya? Atau mungkin perasaan was-was ketika berada di luar negeri? Kemudian bagaimana solusinya untuk supaya tidak homesick gitu ya? Silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Leo. Selama belajar di Jepang pernah mengalami sakit tidak enak badan? Ya sama dengan saya ya. Jika pernah, apakah Mirja Sang berobat sendiri atau ada yang mendampingi berobat? Bagaimana pengurusan asuransi dan pajaknya? Tolong di-share juga tips menjaga kesehatan selama belajar di Jepang. Apalagi hanya sendirian. Itu sama dengan saya tadi pertanyaannya. Oke, silakan dijawab langsung. Apakah selama belajar di Jepang mengalami sakit? Alhamdulillahnya selama 1 semester di sana tidak sakit, walaupun kemarin juga mengurus asuransi, jadi asuransinya juga balik, uangnya juga balik. Jadi untuk jaga kesehatan misalkan di musim dingin ya jangan pakai baju yang tipis, kalau bisa pakai pakaian yang tebal. Ya keluar mungkin perlunya saja di musim dingin karena malam hari itu kan sangat dingin sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu sampai jam 3 ya. Ini pertanyaan dari saya juga ya. Mungkin saya kalau tidak ada pertanyaan nanti saya nanya dulu, yang lain silakan memikirkan pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah apakah selama di Jepang Mirja Sang itu makannya di kantin terus atau masak di apartemen? Jadi bisa masak dong. Jadi bisa masak sendiri enggak? Jadi untuk makanan biasanya beli bahan di supermarket, kemudian dimasukkan ke kulkas yang di asrama tadi dan dimasak sendiri begitu. Jadi hampir setiap hari seperti itu. Tapi kalau ada ryugakusei yang ngajak makan di luar, ya kami juga makan di luar. Gitu kan saya. Oke, jadi berarti bisa masak ya? Paling tidak bisa masak tidak hanya masak Indomie saja ya. Itu berarti kan kemampuan yang didapat sama mengikuti program ini ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau masalah jalan-jalan nih, selama dia Manasi bisa jalan-jalan ke Tokyo tidak? Karena yang Manasi dekat Tokyo ya. Nah itu walaupun dekat, jadi kemarin karena memang waktunya cukup sibuk, jadi akhirnya belum ke sana. Belum ke Tokyo.
belum sempat ke Tokyo ya. Wah, janen desu ne. Sayang sekali ya sudah ke Tokyo tapi nggak main ke Tokyo karena biayanya mahal ya untuk pergi ke Tokyo dari Yamanashi. Tapi kan bandaranya kemarin nyampe di Haneda atau di Haneda. Haneda ya. Oke, itu juga udah menginjakan Tokyo kok, sama lah ya. Oke. Untuk pertanyaan berikut nih dari Layung lagi. Kira-kira per bulan selama di Jepang membutuhkan biaya berapa ya? Minimalis ya. Minimalisnya selama hidup seorang diri di Yamanashi kira-kira memerlukan biaya berapa gitu? Untuk sebulan ya. Ya, sebulan per bulan. Ichiman ya? Hah? Ichiman atau Ichiman? Yasui desu ne ya. Di Jogja aja nimang loh. Di Jogja aja bisa 1 juta 2 juta gitu. Kalau di Yamanashi hanya Ichiman yasui kan? paket hemat. Paket hemat berarti ya. Bagaimana berjuang dalam 1 bulan menghabiskan hanya 10.000 yen katanya. Nah, itu kayaknya puasa terus ya. Pantesan kurus Mas Mirja ya. Kalau saya kiatnya untuk bisa bertahan hidup di Jepang ya itu meminimalis mengeluarkan yen yang kita dapat dengan masak sendiri, kemudian belanja di supermarket pada saat diskon besar-besaran 1 jam sebelum tutup supermarket itu ya, kemudian beli barang-barang yang tidak berguna, membeli barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan belajar itu dihilangkan ya, atau tidak berhidup mewah gitu ya. Jangan kalau di Jepang ya segala beli kemudian uang kita habis ya. Apalagi kalau lagi student action kayak gini ya memang harus menghemat ya. 10.000 yen itu besar ya. 1.200.000 1.300.000 gitu. Artinya kalau 1 bulan bisa dengan hanya 10.000 yen itu siapapun bisa gitu ya. Teman-teman yang bisa pergi ke sana bisa berhemat, itu hanya untuk makan saja toh. Dan sekarang kan Itu hanya untuk makan saja, tapi untuk yang lainnya belum ya. Terus internet gimana? Untuk internet Nebeng kampus. difasilitasi Ya. dari kampus dan asrama. Oke ya. Jadi itu 10.000 itu hanya untuk makan tok gitu ya. Nggak ada jalan-jalan, nggak ada naik Gunung Fuji gitu ya. Gunung Fuji juga enggak ya? Batas Kawaguchikon. Iya, oke ya. Oke ya, ada lagi yang ditanyakan selain yang tadi sudah didiskusikan. Intinya saya simpulkan bahwa teman-teman dengan adanya program ini pasti di antara teman-teman yang ada di PBJWM ini akan mendapatkan kesempatan, tapi tidak tahu ya kapan waktunya. Yang ke Taiwan ini ada 5 orang tuh, apakah bisa pergi ke Taiwan atau online student exchange-nya? Kalau menurut saya sekarang dimanfaatin ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempunyai mental berani untuk mengikuti program-program yang ada, termasuk lomba-lomba ya. Ada lomba kanji kontes, ada lomba sakubung kontes, ada lomba speech kontes gitu ya. Nah, itu mungkin hadiahnya ujung-ujungnya nanti akan bisa pergi ke Jepang misalnya ya, atau paling tidak meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang anak, kemudian minat untuk bisa pergi ke Jepang itu akan semakin dekat, apalagi kalau Anda punya mimpi gitu ya. Jadi mimpi dulu, tuliskan dalam buku harian, kemudian nanti kira-kira tahun berapa saya harus ke Jepang misalnya, itu otomatis ya. Nanti otot-otot kita dalam tubuh kita itu akan bergerak untuk mencapai itu. Ya, saya juga merasakan seperti itu ketika mahasiswa ingin pergi ke Jepang ya, saya belajar dengan serius ya, walaupun ya kadang-kadang main, kadang-kadang kupu-kupu ya, kuliah pulang, atau kura-kura ya, kuliah rapat gitu ya, atau kunang-kunang, kuliah nangkring gitu ya. Tapi ada tujuan. Setelah kuliah itu nanti saya harus punya kemampuan apa gitu ya, kemampuan berbahasa Jepang, kemudian saya di tingkat 4 itu alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa Mombuso ya. Tapi itu berawal dari mimpi yang kita tuliskan dalam buku harian kita. Jadi
mimpi saya itu tahun sekian bisa pergi ke Jepang dengan beasiswa Mombuso. Wah, berarti kan itu berat ya. Belajar itu harus yang sulit, bukan belajar yang mudah. Jadi kanjinya juga harus berlatih tiap hari, ya. Percakapannya juga, cokainya juga dan sebagainya. Jadi ubah mindset Anda sekarang itu pakai manual kembali, bukan ke digital, supaya kita mempunyai kemampuan yang alami. Jadi jangan instan gitu ya. Belajar itu tidak ada yang instan. Jadi di akhir pertemuan ini saya bilang bahwa kesuksesan itu bukan dari sesuatu pekerjaan yang fenomenal atau sangat heroik ya, tapi dari kegiatan-kegiatan kecil, dari perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus ya, berdarah-darah ya, kadang-kadang boring, kadang-kadang berang gitu ya. Tapi kalau sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, berarti nanti akan ada lagi tantangan berikutnya. Jadi seperti tadi Leo juga mungkin terngiang-ngiang apa yang saya ucapkan, bahwa jangan bangga dengan kebesaran masa lalu ya. Saya juga memberi nasihat ke Mas Mirja dan teman-teman Hirokawa semuanya yang sudah. Jadi walaupun sudah ke Jepang, Anda tidak boleh berbangga diri, karena ketika balik ke Indonesia Anda belum lulus nih ya, harus segera menyelesaikan studi di UMY. Kalau ada kesempatan lagi silakan lanjut ke S2 atau bekerja di tempat yang sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Kalau tidak ada, karena sudah jam 14.50, ini 10 menit lebih awal dari yang kita rencanakan ya. Saya kira semua sudah cukup puas materi hari ini. Sampai jumpa besok dengan satu lagi sesi presentasi dari program The Japan Foundation Capacity Building dengan pembicara Mas Mas Prisa ya. Besok jam 8.30 sampai jam 8 sampai jam 9.30. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semangat belajar, semangat beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perkuliahan, bukan perkuliahan ya, presentasi Yamanasi Student Action Program hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu sensei. Arigatou gozaimasu, sensei. Makasih teman-teman.